Hai semua, welcome to Ibu Anissa Channel. Apa kabar kamu semua hari ini? Mari belajar lagi dengan Ibu Anissa. Yuk! Kalian pernah nggak sih berpikir gimana caranya tumbuhan bisa tumbuh tanpa makan nasi atau roti kayak kita? Nah, ternyata tumbuhan punya cara spesial loh untuk membuat makanannya sendiri. Proses itu namanya, ya betul, fotosintesis. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan dipelajari adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dari fotosintesis. Kemudian menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan dalam fotosintesis. Berikutnya mengidentifikasi hasil fotosintesis. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hubungan antara cahaya matahari dengan proses fotosintesis. Coba kalian lihat, ada anak yang sedang menyiram tumbuhan. Tumbuhan yang awalnya kecil akan tumbuh menjadi besar. Kenapa ya kira-kira tumbuhan yang kecil itu bisa tumbuh menjadi besar? Ya, tumbuhan itu menyukai sinar matahari dan air. Saat mendapatkan keduanya, mereka akan tumbuh dengan subur. Itu karena mereka sedang memasak makanannya sendiri dengan bantuan cahaya matahari. Seluruh tumbuhan membutuhkan 3 hal dasar untuk membuat makanan, yaitu air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari bawah tanah dan mengirimnya bersama mineral ke batang, daun, dan seluruh bagian tumbuhan. Karbon dioksida yang tidak lain adalah gas yang kita temukan di udara, kemudian akan masuk ke dalam tubuh tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bagian bawah daun yang kita sebut dengan stomata. Molekul air akan dipecah oleh cahaya menjadi molekul oksigen dan molekul hidrogen. Molekul hidrogen bergabung dengan molekul karbon dioksida membentuk glukosa. Dan hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan dan oksigen yang akan dilepas ke udara. Jika sehelai daun tadi diambil dan dilihat di bawah mikroskop, maka akan terlihat seperti ini. Ini adalah kloroplas. Kenapa dia bisa berwarna hijau? Karena di dalamnya terdapat klorofil. Klorofil adalah zat warna hijau pada daun. Jika kloroplas tadi diambil satu dan dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran yang lebih besar, maka akan terdapat bagian-bagian dari kloroplas. Bisa dilihat ya di dalam gambar. Ada namanya stroma, tilakoid, grana, inner membran atau membran dalam, dan outer membran atau membran luar. Pertama, stroma. Stroma adalah cairan kental di dalam kloroplas. Fungsinya sebagai tempat terjadinya tahap kedua fotosintesis, yaitu reaksi gelap, atau tidak tergantung kepada cahaya matahari, yaitu mengubah CO2 menjadi gula atau glukosa. Fungsi yang kedua adalah tempat penyimpanan sementara hasil dari fotosintesis. Dan yang ketiga, fungsinya mengandung enzim dan DNA. Berikutnya adalah tilakoid, adalah struktur berbentuk seperti kantong pipi di dalam kloroplas. Fungsinya yang pertama sebagai tempat reaksi terang dari fotosintesis, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, mengandung klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau pada daun yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Yang ketiga, untuk menghasilkan ATP dan NADPH, yaitu energi yang siap pakai untuk proses lanjutan di stroma. Yang ketiga, grana. Grana adalah tumpukan tilakoid, seperti tumpukan pancake atau kotak uang logam yang terdapat di dalam kloroplas. Fungsinya adalah sebagai tempat utama reaksi terang dari fotosintesis, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Yang kedua, memperluas area penyerapan cahaya. Semakin banyak grana, semakin banyak klorofil untuk menangkap cahaya. Yang ketiga, untuk menyimpan klorofil dan enzim fotosintesis. Yang keempat adalah inner membran.
Inner membran atau membran dalam adalah lapisan kedua yang membungkus isi kloroplas. Fungsinya adalah yang pertama, sebagai pintu khusus untuk zat penting, yaitu mengatur masuknya bahan baku fotosintesis berupa CO2 dan air, kemudian mengeluarkan hasil fotosintesis berupa O2 dan glukosa. Yang kedua, sebagai pembentuk grana dan tilakoid, membran dalam ini nanti akan melipat-lipat membentuk grana. Kemudian yang ketiga, sebagai pelindung stroma. Jadi sebagai menjaga cairan stroma, tempat pembuatan gula agar tetap aman. Yang kelima adalah membran luar atau outer membran. Fungsinya adalah sebagai pelindung pertama, seperti tembok benteng yang melindungi seluruh isi kloroplas dari kerusakan. Yang kedua, dia sebagai pintu masuk umum. Dia akan membiarkan zat-zat kecil masuk dengan mudah, seperti nutrisi sederhana, molekul-molekul kecil yang dibutuhkan. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai pembatas antar sel. Dia akan menjaga bentuk kloroplas agar tetap bulat atau lonjong dan terpisah dari bagian sel lainnya. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diperolehnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula. Adapun reaksi kimia fotosintesis yaitu 6H2O tambah 6CO2 menjadi C6H12O6 tambah 6O2. Coba kalian perhatikan dua pot tanaman tersebut, satu di tempat terang, satu di tempat gelap. Kalian juga bisa melakukan percobaan kecil di rumah loh. Coba kalian tanam dua tanaman kecil, satu diletakkan di tempat terang, dan satunya lagi ditempatkan di tempat gelap. Amati selama beberapa hari ya, dan jangan lupa dicatat apa yang terjadi. Setelah kita mempelajari materi tentang fotosintesis, sekarang kalian coba kerjakan tugas ini ya. Silakan dikerjakan secara masing-masing. Sekian dulu ya materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di Ibu Anissa Channel. Bye-bye.